La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah cukup? Orang Yahudi mengatakan saya percaya kepada Allah. Orang Nasrani juga mengatakan saya percaya kepada Allah. Maka turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan hanya jalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami din, siapa mencari jalan di luar jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sifat Allah, sifat Nabi, sifat malaikat, sifat Al-Quran, sifat orang beriman, nah, itu dibahas tuntas. Kalau bisa dikhatamkan sifat 50. Nanti baru buka yang kitab bahasa Arab, dari mulai yang paling kecil Aqidatul Awam, baru syarahnya Jala'ul Afham. Nah, ini semua adalah untuk ngaji. Jadi bagaimana supaya jamaah ini ngaji. Tabligh akbar penting, tausiah penting, tapi ngaji kembali baca kitab amat sangat bagus. Ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah bertuhan, apakah cukup? Belum. Itu baru keyakinan. Apa bukti keyakinan itu benar? Diiringi dengan sholat. Makanya antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, melaksanakan sholat. Nabi SAW melaksanakan sholat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sekarang tidak sholat, lalu ngikut siapa? Islam siapa yang diikut? Tidak pernah Nabi meninggalkan sholat. Pada saat perang Ahzab, perang Khandaq, karena hebatnya serangan dari orang kafir musyrik, berkoalisi 3 partai. Partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Maka tertinggal sholat, diganti Nabi di saat malam. Kalau musafir ada namanya qasar, ada namanya jamak. Kalau sholat yang tertinggal, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebus mengganti kecuali sholat itu sendiri. Sholat adalah aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini semua adalah cara beribadah. Karena manusia ini kalau tidak diajarkan cara beribadah, dia akan membuat sendiri. Dia akan menyembah pohon rindang, akan menyembah sungai, menyembah laut, menyembah patung. Maka kata Nabi, man ahdasa, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang tidak kami ajarkan, fahuwa raddun, maka dia mardud, ditolak, tidak diterima Allah. Syarat amal itu diterima adalah mesti ada tuntunannya, dasarnya, dalilnya, legitimasi hukumnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa bukti orang beriman? Sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti dia tidak beriman. Kalau dia percaya Allah itu ada, maka dia menyembah Allah. Banyak orang yang tidak Islam tapi percaya Tuhan ada. Dia tidak ateis, dia percaya pada Tuhan, tapi masih musyrik, mempersekutukan Tuhan. Atau Tuhan yang dia maksud bukan Allah, maka dimurnikan, masuk Islam dia. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal, bukan 2, bukan 3.
Allahus Samad, meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak dikandung. Dia tidak keluar dari rahim. Dia tidak keluar dari kemaluan. Dia tidak kena najis darah nifas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara, selevel, sama dengan dia. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat fisik zahirnya. Kita diberitahu sifat-sifatnya, nama-namanya. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, panggillah dia, serulah dia dengan nama-nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafiq, Ya Mu'izz. Lalu kemudian di antara ibadah itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Ada yang ibadah itu sifatnya badan, tegak, ruku, sujud, salat. Ibadah yang sifatnya harta, zakat, infak, wakaf, sedekah. Wa tasuma Ramadan, syahadat, salat, zakat, puasa. Yang wajib melaksanakan puasa Ramadan, yang kedua melaksanakan puasa nazar, yang ketiga melaksanakan puasa bayar dam, mestinya seekor kambing waktu melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, atau melanggar larangan tapi tidak mampu, fasyamu salasati ayyamin, salasata ayyamin, fasyamu salasati ayyamin fil haji, 3 hari di tanah suci, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika sudah pulang, atau membayar puasa kafarat sumpah. Itu semua wajib. Membayar puasa qada, mengganti puasa yang tinggal. Nah, ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuma Ramadan, yang terakhir yang kelima, wa tahujjal baita in istata'tu, wa tahujjal bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Tapi ada sambungannya, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau sanggup, kalau mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada duit. Duit ada, badan sakit. Badan sehat, duit tak ada. Badan sehat, harta ada, tapi ada keluarga yang ditinggalkan, tak makan, tidak juga bisa. Ilmunya sudah ada, badan sehat, baligh, muslim, berakal, maka melaksanakan haji. Ada niatnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada tartib. Tartib itu dilaksanakan secara berurutan, jangan sa'i dulu baru tawaf. Maka ini semua adalah ibadah rukun dasar tiang agama Islam. Siapa yang masuk Islam maka melaksanakan, siapa yang meninggalkan ini maka dia kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, taubat nasuha. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Saudara, kawan, sahabat kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah kawanku, sahabatku itu hidayah ya Allah. Mereka melakukan ini karena tak tahu. Orang yang tak tahu dikasih tahu. Orang yang tak mau tahu, ini yang agak susah kita. Maka jangan pernah bosan memberitahu. Susah ngomong, langsung buat video. Segan buat tulisan, buat novel. Banyak cara berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan yang baik.